Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ya insyaallah pada siang ini kita akan bahas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya. Ini hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sebentar ya. Saya gambar dulu ortu. Terus ada mertua ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah ya. Nah, jadi teman-teman ya, ketika nanti menikah, kita itu mengenal istilahnya itu prioritas, skala prioritas dalam berbakti, teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti di sini yang laki-laki menjadi suami, yang perempuan menjadi istri, siapa nanti yang harus jadi prioritas untuk berbakti? Nah, teman-teman, kalau dalam Islam prioritas bakti anak ya, itu anak, di sini kasusnya suami, itu adalah kepada orang tuanya. Ya. Prioritas bakti suami, bakti anak secara umum adalah kepada orang tuanya. Jadi suami itu sedemikian rupa harus memikirkan, berikhtiar supaya mendahulukan orang tuanya, ya, mendahulukan berbakti pada orang tuanya, mendahulukan supaya kebaikan itu harus sampai kepada orang tuanya ya, perhatiannya, kepeduliannya, bantuan material, bantuan finansial, bantuan fisik ya, segalanya seorang anak, khususnya seorang suami, itu bakti utama, prioritas itu kepada orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana istri? Nah, istri ternyata kalau dalam Islam bakti utama ya, untuk berbuat baik itu ternyata bukan kepada orang tua atau kepada mertuanya, itu tetapi kepada suaminya. Ya. Nah, di sini teman-teman perlu disadari bahwa ketika menikah kita bukan hanya sekedar menikah, laki-laki menikahi perempuan ya, atau perempuan menikah dengan suaminya, bukan ya. Tetapi dalam pernikahan itu kita secara konotasi kita menikahi keluarga mereka ya. Jadi keluarga istri menikah dengan keluarga suami. Mereka yang awalnya terpisah, tidak saling kenal, kini menjadi saling kenal ya, dan terikat dalam ikatan keluarga. Nah, tentu saja nanti akan terjadi konflik kepentingan di antara mereka ya. Nah, di antara konflik kepentingannya adalah tadi siapa prioritas bakti mereka ya. Ternyata kalau prioritas bakti seorang suami itu adalah kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya ya. Sedangkan untuk seorang istri prioritas baktinya adalah kepada suaminya. Nah, cuman di sini perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti orang tua kehilangan anaknya. Tetapi ini hanya beda prioritas saja ya. Nah, dalam Islam ya, tentu namanya setiap pihak itu sedemikian rupa berbuat supaya skala prioritas ini tetap seimbang ya. Setiap orang tetap menjalankan kewajibannya. Suami tetap fokus untuk berbakti kepada orang tuanya. Istri mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya juga. Nah, sedangkan untuk orang tua perempuan, nah itu suami yang baik tentu akan
mengizinkan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya juga. Bukan berarti kalau orang tua punya anak perempuan, maka ia akan kehilangan anak perempuannya, bukan ya. Cuman memang dalam Islam prioritas baktinya adalah istri kepada suaminya terlebih dahulu. Jadi kepentingan yang diperlukan suami dari istrinya, maka istri harus mendahulukan kepentingan suaminya terlebih dahulu. Tentu kita akan ini ya lebih memahami kalau kita melihat dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya ceritakan bahwa ketika Aisyah dengan Rasulullah ada ribut ya, maka Rasulullah dan Aisyah awalnya sempat memilih siapa kira-kira penengah di antara mereka. Sempat dipilih itu Umar bin Khattab, cuman Aisyah tidak setuju. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah tidak setuju, maka dipilihlah Abu Bakar. Maka Rasulullah Aisyah pun pergi ke Abu Bakar, ya. Akhirnya kita bisa memahami ya bagaimana Rasulullah sebagai menantu ya memposisikan dirinya sebagai menantu dan Abu Bakar sebagai mertuanya. Padahal Abu Bakar adalah murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Bakar selama ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ada pemimpin umat ini, tapi Rasulullah tidak langsung saya akan Rasul gitu kan, saya segala macam ngeluarin hadis langsung Rasulullah ya, nggak kayak gitu ya. Jadi Rasulullah nggak apa namanya sifat-sifat manusiawinya tetap keluar, tetap menjaga namanya peran dalam keluarga, maka tetap mendatangi Abu Bakar. Padahal Abu Bakar jelas usianya lebih muda ya, 2 tahun. Abu Bakar adalah murid Rasulullah. Abu Bakar ya jelas ini ya selama ini adalah umat sekedar sahabat ya, berbeda dengan Rasulullah yang gelarnya Rasul, yang gelarnya adalah pemimpin umat ini. Nah, tetapi tidak ketika bertengkar Rasulullah dan Abu Bakar tetap memposisikan dirinya. Rasulullah datang kepada Abu Bakar untuk minta diberi solusi. Ketika bercerita, Aisyah minta supaya Rasulullah tidak berkata kecuali kebenaran, tidak berkata kecuali jujur. Maka di sini Abu Bakar marah, ingin Abu Bakar untuk memukul Aisyah dengan pelepah kurma. Aisyah namun berlindung di balik punggung berlindung di balik punggung Rasulullah, dan Rasulullah pun akhirnya berkata bahwa tidak untuk ini kami datang untuk kepada Abu Bakar ya. Intinya mereka ingin mencari solusi, bukan untuk terjadi hal yang seperti itu. Maka Rasulullah pun pulang ya dengan Aisyah. Aisyah ya, yang awalnya berlindung di balik Rasulullah, akhirnya menjauh dari Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya bertanya ya, kemana gitu kan, bukannya tadi kamu berlindung kepadaku, apa kata Rasulullah, ya akhirnya Aisyah dan Rasulullah pun kembali berdamai. Abu Bakar akhirnya mendatangi lagi Rasulullah dan Aisyah, melihat situasi sudah baikan, maka Rasulullah diminta ya, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah, ajaklah aku kepada damai kalian sebagaimana tadi kalian mengajakku kepada perang kalian. Jadi intinya Rasulullah diminta oleh Abu Bakar supaya kalau lagi damai ajak-ajak gitu ya, supaya namanya keluarga tetap harmonis. Nah, ini juga teman-teman ya, ketika Hasan bin Ali ya naik ke pundak Rasulullah ya, memegang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, masya Allah. Maka ya namanya anak kecil, teman-teman bayangkan anak kecil mau naik ke pundak seseorang, ketika yang dipegangnya adalah rambut Rasulullah, ya isinya anak kecil mengira itu tuh seperti kuda-kudaan. Maka ditarik kepala Rasulullah oleh Hasan, ya ditarik-tarik, dibuat seperti kuda. Ya bayangkan teman-teman ya, ada anak megang rambut bapak-bapak, kemudian digoyang-goyang, diguncang-guncang seolah itu naik kuda. Rasulullah tentu tidak marah ya pada Hasan. Ali juga tidak melihat ya, tidak jadi Rasulullah menegur, ini Ali anaknya kok dibiarin kayak gini, nggak kayak gitu. Tetapi kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya
engkau penunggang yang baik dan menaikkan kendaraan yang baik, tetapi ada yang lebih baik gitu kan, yaitu eee, ayahmu gitu kan. Jadi Rasulullah di situ mengangkat Ali bin Abi Thalib, memujinya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penunggang kuda yang sangat baik ya. Jadi kita lihat di sini, Rasulullah sebagai mertua ya, mengangkat derajat menantunya yaitu, Ali bin Abi Thalib ya, di hadapan cucu-cucunya. Nah begitu teman-teman ya, jadi kita bisa lihat Rasulullah sebagai menantu ya, menantu Abu Bakar, menantu Umar ya, tetap menghormati Umar dan Abu Bakar sebagai, mertuanya. Dan sedangkan Rasulullah ketika punya menantu, menantu yaitu Ali bin Abi Thalib, memuliakan menantunya ya di hadapan cucu-cucunya. Ini merupakan pelajaran mahal teman-teman ya, bahwa namanya menantu, namanya mertua ya, jangan sampai rebutan, anak ya. Misalkan istri rebutan perhatian suaminya di hadapan orang tuanya, orang tua rebutan perhatian, anaknya di hadapan menantunya gitu kan, bukan seperti itu ya. Jangan sampai suami diambil sama orang tuanya karena cemburu melihat, segala perhatian diambil oleh istrinya. Tapi istri juga sama, tidak boleh menghalang-halangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya, ya. Karena, jelas bahwa dalam Islam, suami prioritas baktinya apa? Kepada orang tuanya ya, berbuat baik ya dan sebagainya. Suami ke istri melaksanakan kewajibannya memberi nafkah dan sebagainya. Istri mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai istri nantinya, menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya, ya, maka itu tidak boleh. Atau misalkan, mertua suami ya atau orang tua istri, itu menghalangi suami dari memimpin putrinya ya. Jadi jangan sampai istri ketika berantem sama suami, ngadu sama atau minta solusi sama orang tuanya, kemudian orang tuanya malah membela putrinya saja dan, berusaha untuk menjauhkan suaminya, menjelekkan suaminya, ini tidak boleh teman-teman ya. Ingat dalam peristiwa rumah tangga ini, semuanya harus islah ya, mengembalikan semuanya pada tempatnya. Nah ini teman-teman ada hadis ya yang insya Allah kita baca, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa ada seseorang mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun orang tuaku membutuhkan hartaku." Rasulullah kemudian menjawab, "Anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum." Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Nah, jadi teman-teman ya, ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Jadi teman-teman, jangan sampai seorang istri itu menghalangi suaminya dari menafkahi orang tuanya. Istri makin solihah, itu mendukung suaminya untuk menafkahi orang tuanya. Kenapa? Karena ketika orang tua sudah, ini ya, tidak mampu, butuh pertolongan finansial dari keluarganya, maka orang tuanya berhak untuk mengambil harta anak-anaknya ya. Bahkan kalau anaknya tidak memberikan, orang tua berhak mengambilnya, tentu sesuai kebutuhannya ya. Karena kita lihat dari hadis ini ya, "Anta wa maluka liwalidik." Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi ingat teman-teman ya, buat suami, jangan sampai istri jadi halangan untuk kita berbakti kepada orang tua. Untuk istri, jangan sampai, menghalangi, bakti suami untuk orang tua ya. Dan untuk istri ketika ingin berbakti pada orang tuanya, ingat kita udah bahas di bab harta kemarin, kalau punya harta, memang harta pribadi, silakan serahkan kepada orang tuanya. Tetapi kalau yang dipegang itu harta suami, harus dengan izin suami ya, minta kepada suami untuk menghibahkan hartanya kepada istri yang nantinya hartanya diberikan kepada, orang tua istri, itu silahkan ya. Jangan sampai, harta di rumah jelas-jelas harta suami diambil oleh istri untuk diberikan kepada orang tuanya, itu tidak boleh seperti itu ya.
Nah, suami silahkan bantu istrinya juga untuk berbakti kepada orang tuanya, ya. Karena bagaimanapun, walaupun suami itu jadi prioritas istri untuk berbakti, bukan berarti istri tadi tidak punya orang tua, ya. Tetap namanya suami berbakti kepada orang tuanya, juga berbakti kepada mertuanya, ya. Nah, teman-teman yang mudah-mudahan jadi jelas ya. Di sini inti dari materinya adalah jangan sampai ini ya, orang tua, mertua, suami, istri itu terganggu kewajibannya. Saya review sekali lagi. Di sini teman-teman ya, ada orang tua, ortu, suami ya. Nah, maka suami itu prioritas baktinya adalah kepada orang tuanya ya, kepada ibu bapaknya ya. Nanti di sini ada istri. Nah, prioritas bakti istri itu kepada suaminya ya. Jangan sampai orang tua perempuan berkata, "Lah, dia kan anakku, dia kan putriku. Aku membesarkan segala macam." Itu perkataan yang benar tapi disampaikan di saat yang tidak tepat. Namanya kalau anak perempuan sudah menikah, kebutuhan hidupnya diserahkan kepada suaminya, berikut pula dengan baktinya, bakti putri, bakti seorang istri itu kepada suaminya. Di sini teman-teman jangan sampai ya suami tadi terhalangi baktinya pada orang tua oleh istri, istri menghalangi suaminya berbakti pada orang tuanya, itu tidak boleh. Tetapi ketika istri punya orang tua juga, ya, ortu istri, ya, maka suami dan istri ini bahu membahu ya, supaya bisa saling tolong menolong. Intinya teman-teman jangan sampai lupakan prioritas, karena betapa banyak teman-teman kasus yang saya temui sehari-hari itu istri setelah menikah ya menghalang-halangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nauzubillah, ini merupakan istri yang durhaka ya, durhaka kepada suaminya dan juga durhaka kepada mertuanya. Nauzubillah. Ada juga suami ya yang melupakan orang tuanya demi istrinya. Ini juga nauzubillah ya. Nah, untuk orang tua istri juga jangan sampai ditelantarkan ya. Jangan sampai orang tua istri malah ya, malah merebut putrinya dari suaminya. Nah, ini juga bentuk kezaliman ya. Jadi ingat teman-teman ya, dalam Islam kita harus adil. Apa itu adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Prioritas ini harus kita jaga ya. Nanti suami istri punya anak ya, maka anaknya ya tentu prioritas baktinya kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya ya. Jadi teman-teman kalau nanya, saya sebagai suami siapa yang harus berbakti kepada saya gitu kan? Jawabannya adalah istri. Kalau istri bertanya, lah terus siapa yang berbakti kepada saya? Jawabannya adalah anak ya. Jadi kalau anak berbakti kepada ibunya, sedangkan ibu berbakti kepada suaminya, suami berbakti kepada orang tua suaminya. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa jelas bahwa materi hari ini singkat ya, tidak banyak ya. Terkait dengan nafkah, terkait dengan harta ya. Ingat teman-teman ya, nanti ketika menikah jangan sampai lupa dengan orang tua, khususnya suami. Karena suami bukan hanya ada kewajiban nafkahi istri, tetapi juga ada kewajiban untuk membantu orang tuanya ketika orang tuanya sedang kesulitan, khususnya kesulitan finansial. Istri bukan berarti tidak berbakti kepada orang tuanya, hanya saja memang ada prioritas untuk mendahulukan kepentingan suaminya terlebih dahulu ya. Khususnya misalkan suaminya minta istrinya di rumah pada hari ini ya, karena suaminya membutuhkan istrinya. Maka istri silahkan mencari waktu di hari lain untuk berbakti kepada orang tuanya ya. Suami pergi bekerja ke suatu tempat, silakan istri untuk mengikuti suaminya ke tempat kerjanya. Kecuali teman-teman kalau misalkan dari awal orang tua istri punya kebutuhan khusus, harus ditemani ya, harus diapa. Ini harus ada kesepakatan dari awal pernikahan ya, perjanjian bahwa karena orang tua istri ada, misalkan orang tua istri anaknya cuma satu ya, maka anaknya harus dekat-dekat dengan orang tua istri. Maka ini harus ada perjanjian dari awal, karena ini tidak sesuai dengan prioritas semula ya. Nah, kalau misalkan dari awal sudah sepakat, sudah saling paham, baru boleh
istri dijaga sama orang tua istri untuk dekat-dekat dengan orang tuanya gitu ya. Tapi ini kasus spesial, kasus khusus ya. Secara umum namanya istri mengikuti suaminya. Nah, suami silakan diakali bagaimana cara tetap berbakti kepada orang tuanya. Begitu teman-teman ya. Silakan bertanya. Materi malam ini tidak banyak teman-teman ya. Lebih ke teknis ya. Kita insya Allah ya tadi alhamdulillah sudah belajar terkait dengan bagaimana Rasulullah sebagai menantunya Abu Bakar, menantunya Umar, tetap mendahulukan Abu Bakar dan Umar ketika ada konflik ya, karena sesuai dengan posisinya. Begitu pula dengan ketika Rasulullah menjadi mertua dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengangkat harum nama Ali bin Abi Thalib di hadapan cucu-cucunya. Begitu teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan cukup. Kalau cukup akan kita akhiri karena memang materi malam ini tidak banyak ya. Teman-teman, sekali lagi saya selalu mengingatkan ya, tanda seru yang banyak bahwa nanti ketika menikah jangan mengira menikah hanya dengan suami hanya dengan istri saja ya, istri dengan suami saja, tidak. Tapi namanya menikah itu antar keluarga, harus saling tolong menolong antar keluarga, silaturahim ya. Silah ar-rahim ya. Jadi saling mengislah ya, memperbaiki hubungan antar rahim. Begitu teman-teman, nampaknya tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita tutup dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan dapat pasangan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa untuk orang tua kita ya, mudah-mudahan bisa kita reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga, bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin ya. Dengan orang tua kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, menantu mertua kita, semuanya saudara-saudara kita ya. Kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allahumma amin. Semoga di sini ya yang sudah punya jodoh, semoga menjadi jodoh yang harmonis ya, baik di dunia maupun sampai ke surga nanti. Semoga yang belum dapat jodoh segera dapat jodohnya ya, jodoh yang terbaik yang paling Allah ridhoi, sehingga nanti bisa membawa teman-teman ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya.